Now, in the 21st century, marriage is no longer a necessity, but rather an option, and many women choose to remain single. 몇 살인지 혹시 여쭤봐도 괜찮을까요? 저 29살이요. 결혼은 혹시 하셨나요? 결혼 아직 안 했어요. 35살이에요. 결혼을 하셨나요, 혹시? 아니요, 미혼이에요. 32살이에요. 혹시 결혼은 하셨나요? Di balik gemerlap kemajuan yang diraih Korea Selatan, terdapat realita suram yang tersembunyi dari sorotan dunia, di mana para generasi muda di sana merasa terasing dan terbebani. Jangankan untuk memiliki anak, bahkan pernikahan pun tak lagi menjadi impian. Ketidakpastian ekonomi, tekanan karir yang mencekik, dan tuntutan sosial yang terus meningkat menjadikan hubungan romantis dalam perkawinan terasa seperti beban yang memberatkan. Di sana, di tengah kesuksesan teknologi dan budaya pop yang mengagumkan, tersimpan pertanyaan yang mendalam. Apakah kemajuan ini benar-benar membawa kebahagiaan atau justru mengikis makna dari cinta dan keluarga? Menurut data yang dirilis oleh Pusat Statistik Korea Selatan, hanya terdapat 4,7 orang dari 1.000 orang yang menikah pada tahun 2019. Ini berarti hanya sekitar 0,47% dari seluruh populasi Korea Selatan yang menikah pada tahun tersebut, yang merupakan sebuah angka terendah dalam sejarah negara ini. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pernikahan adalah biaya yang sangat tinggi. Rata-rata biaya pernikahan mencapai 297 juta won atau sekitar 3,4 miliar rupiah. Angka ini sangat besar dan menjadi beban finansial yang berat bagi banyak pasangan. Rendahnya angka pernikahan ini juga berdampak pada menurunnya angka kelahiran. Bahkan, Korea Selatan telah memecahkan rekornya sendiri sebagai negara dengan tingkat kelahiran terendah di dunia. Realitas ini menunjukkan bahwa banyak generasi yang telah menua, di mana jumlah peti mati melebihi jumlah buayan bayi. Pada tahun 1950, populasi Korea Selatan hanya sekitar 20 juta jiwa. Dan pada tahun 2024, jumlah penduduknya telah meningkat hingga 51 juta jiwa. Tetapi ironisnya, diprediksi pada tahun 2100 di masa mendatang, populasi Korea Selatan akan kembali menyusut seperti semula, menjadi hanya sekitar 24 juta jiwa. Tidak hanya itu, tingkat kesuburan di negara ini pada tahun 2023 hanya tercatat sebesar 0,72, sebuah angka yang begitu rendah sehingga menyeret bangsa tersebut ke dalam jurang kegelapan demografis yang mendalam. Jika tingkat kesuburan di Korea Selatan hanya 0,72 pada tahun 2023, ini berarti bahwa rata-rata setiap wanita diperkirakan akan melahirkan kurang dari 1 anak selama hidup mereka. Penurunan ini bukan hanya sebuah kejadian 1 tahun, tetapi merupakan bagian dari tren jangka panjang di mana jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita di Korea Selatan akan terus merosot setiap tahunnya. Implikasi dari penurunan tingkat kesuburan ini sangatlah serius, di mana salah satu dampaknya adalah penuaan populasi. Dengan semakin sedikit anak yang lahir, proporsi penduduk usia yang telah menua akan meningkat secara drastis. Dalam 50 tahun mendatang, hampir separuh populasi di Korea Selatan diprediksi akan berusia di atas 65 tahun, sehingga dapat menciptakan beban yang luar biasa bagi sistem pensiun serta perawatan kesehatan negara. Implikasi lain dari menurunnya angka kelahiran adalah lebih sedikit orang-orang berusia muda yang memasuki pasar tenaga kerja di masa depan. Jumlah penduduk usia kerja di negara ini diprediksi akan menyusut hingga setengah dari jumlahnya saat ini. Ini berarti bahwa pilar-pilar ekonomi yang sangat bergantung pada tenaga kerja muda akan terguncang hebat. Selain itu, jumlah penduduk yang memenuhi syarat untuk menjalani wajib militer yang merupakan aspek krusial dalam menjaga keamanan negara juga akan menyusut sebesar 58%. Dalam keadaan yang demikian mencekam, tidak mengherankan jika para politisi menyatakan situasi ini sebagai darurat nasional. Alih-alih berumah tangga, wanita di Korea Selatan justru terjebak dalam siklus kerja yang terus-menerus. Mereka memilih untuk berfokus pada karir yang tidak memberi mereka waktu yang cukup untuk membesarkan anak-anak, mengingat jam kerja yang cukup padat. Mereka bekerja rutin di kantor dari pukul 9 pagi hingga pukul 6 sore. Tetapi biasanya mereka tidak akan keluar dari kantor kerja hingga pukul 8 malam.
Sesampainya di rumah, mereka hanya memiliki waktu untuk membersihkan rumah atau berolahraga sebelum tidur. Selain itu, orang-orang Korea Selatan memiliki pola pikir bahwa jika seseorang tidak terus-menerus berupaya mengembangkan diri mereka, maka mereka akan tertinggal dan menjadi orang yang gagal. Ketakutan ini telah mendorong etos kerja yang tak kenal lelah, bahkan hingga titik di mana orang-orang menghabiskan akhir pekan mereka untuk infus energi kepada dokter hanya agar dapat kembali bekerja pada hari Senin. Di sisi lain, terdapat tekanan tersirat dari perusahaan bahwa ketika seseorang mempunyai anak, maka dia harus meninggalkan pekerjaan. Hal ini sudah cukup untuk meyakinkan diri mereka sendiri untuk tidak pernah memiliki bayi. Akibatnya, warga Korea Selatan berdiri di persimpangan jalan yang penuh dilema, terpecah antara dua pilihan hidup yang sama-sama berat, antara meniti karir yang mentereng atau membangun keluarga dengan biaya yang sangat mahal. Kendati demikian, dalam pusaran zaman yang menuntut kesempurnaan, semakin banyak warga Korea Selatan yang justru memilih untuk mengikuti panggilan karir. Keengganan untuk memiliki anak di Korea Selatan dipicu oleh biaya rumah atau apartemen yang sangat mahal. Di sana, terdapat sebuah tradisi di mana keluarga yang ideal harus memiliki rumah yang sangat layak serta fasilitas yang lengkap. Dan tanpa itu, kehidupan keluarga menjadi sangat sulit. Selain biaya tempat tinggal, terdapat juga beban biaya pendidikan swasta yang sangat tinggi. Sejak usia 4 tahun, anak-anak perlu dikirim ke berbagai kelas ekstrakurikuler yang juga mahal, mulai dari matematika serta bahasa Inggris hingga musik dan taekwondo. Praktik ini sangat lazim dan Korea Selatan menjadi salah satu negara termahal di dunia untuk membesarkan serta mendidik anak. Orang tua dapat menghabiskan hingga belasan juta rupiah per anak setiap bulan dan banyak dari mereka tidak mampu membayar biaya itu. Hal ini karena tanpa mengikuti les-les ini, anak-anak akan tertinggal dalam persaingan akademis sehingga terciptalah keadaan di mana biaya hidup yang tinggi dan tuntutan pendidikan yang ketat membuat banyak pasangan muda merasa mustahil untuk membangun keluarga. Di luar faktor biaya, sistem pendidikan di Korea Selatan justru merugikan anak-anak. Negara ini bukanlah tempat yang nyaman bagi anak-anak untuk menjalani kehidupan yang bahagia karena mereka terperangkap dalam pusaran pendidikan yang seolah tidak berujung. Sistem ini menuntut mereka untuk terus berprestasi dengan sedikit waktu bermain atau berkumpul dengan keluarga. Tujuan utama dari pendidikan yang ketat ini adalah untuk masuk ke universitas yang bagus, kemudian lulus ujian pegawai negeri, dan akhirnya mendapatkan pekerjaan pertama yang mereka idam-idamkan. Selama hampir 20 tahun, pemerintah Korea Selatan telah menghabiskan dana sebesar 286 miliar dolar untuk mengupayakan perbaikan angka kelahiran. Uang itu kebanyakan dipakai untuk menyediakan bantuan bagi para keluarga yang memiliki anak, mulai dari rumah subsidi hingga layanan taksi yang gratis. Tagihan rumah sakit serta perawatan juga digratiskan oleh pemerintah bagi pasangan menikah yang akan memiliki anak. Namun demikian, cara ini tetaplah tidak efektif. Pemerintah pun memikirkan cara yang lain, seperti mempekerjakan pengasuh anak dari Asia Tenggara dan membayar mereka di bawah upah minimum, atau mengecualikan laki-laki dari wajib militer jika mereka memiliki 3 anak sebelum menyentuh usia 30 tahun. Meski begitu, lagi-lagi cara ini tidak efektif. Bukannya respon baik, pemerintah dituduh tidak mendengarkan kebutuhan generasi muda, terutama perempuan. Dalam setengah abad terakhir, Korea Selatan telah melukis kisah pertumbuhan ekonomi yang luar biasa yang mengubah wajah bangsa serta menuntun generasi mudanya menuju puncak pendidikan tinggi dengan ambisi karir yang tak terbatas. Namun demikian, di balik gemerlap kemajuan tersebut, terjadi pergeseran nilai dalam benak masyarakatnya, sebuah hubungan pernikahan yang kini dilihat dengan pandangan yang berbeda. Gelombang modernitas telah membawa arus perubahan di mana berhubungan tanpa ikatan pernikahan bukan lagi sesuatu yang tabu, melainkan menjadi bagian dari pola hidup yang baru. Ini adalah babak baru dalam drama kehidupan Korea Selatan, di mana setiap langkah kemajuan juga meninggalkan jejak dilema serta pertanyaan tentang esensi dari kebahagiaan yang sejati.